pada video kali ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa pemahaman, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Lalu yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Lalu yang berikut, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki unsur-unsur keilmuan yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, yang dimaksud dengan ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar, sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan yang kesemuanya ditunjukkan untuk mencapai kebenaran menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang memiliki objek tertentu, tersusun secara sistematis, memiliki metodologi, bisa diuji atau teruji kebenaran, dan berlaku universal, bisa dipelajari dan diajarkan, berkembang sesuai dengan dinamika, seirama dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup manusia. Lalu yang berikut, sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pada aspek historis, sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri negara, cerdik cendekia, intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Lalu yang kedua, aspek sosiologi. Aspek sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditentukan dengan sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi keutuhanan dan kemanusiaan. Ketika IPTEK tidak sejalan dengan nilai keutuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Lalu yang berikut, aspek politis. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Materi yang berikut yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sejak disepakati sebagai dasar negara yang rumusannya sebagai termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sampai dengan saat ini telah mengalami berbagai dinamika yang sekaligus tantangan. Hal itu bisa terjadi karena dari kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri negara Republik Indonesia, banyak yang terpengaruh oleh pemahaman filsafat dan keilmuan yang sesungguhnya tidak merupakan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang berikut, dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika dan tantangan yang terjadi selama ini sekaligus membuktikan bahwa Pancasila adalah benar-benar sebagai jati diri bangsa yang sudah melekat kuat dan berada dalam cipta, rasa, karsa, dan karya, sehingga tidak tergoyahkan kebenaran dan keberadaannya dalam jiwa dan raganya insan Indonesia. Atas dasar itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara, tepatnya pada pasal 2. Berikutnya adalah tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia, yaitu yang pertama, kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Lalu yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu yang ketiga,
Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Lalu yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Lalu yang berikut, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi atau inti Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berkaitan erat dengan bagaimana mengembangkan keilmuan dengan menggunakan pendekatan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh dan dengan sistematika yang sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Suatu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa sila-sila Pancasila mulai dari sila kedua sampai 5 harus dijiwai dan sekaligus sebagai perwujudan nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila karena masyarakat yang menjadi tujuan berdirinya NKRI pada hakikatnya adalah mewujudkan rakyat yang Pancasialis yang wujudnya dapat diketahui melalui sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang dilandasi dan sekaligus bermuara pada jujur dan kejujuran dalam mengolah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oke teman-teman, sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat ya.